Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan lanjutkan pertemuan kita. Pertemuan ketiga pada materi program linier. Kita lanjutkan materi kita mengenai fungsi pada program linier. Jadi, pada program linier nanti kita akan menghadapi soal yang bentuknya adalah soal cerita. Nah, soal cerita itu supaya kita nanti bisa menyelesaikannya secara matematis, maka harus kita ubah dulu dalam model matematika. Nah, model matematika dari program linier itu ada atau terdiri dari dua buah fungsi, yaitu fungsi objektif dan fungsi kendala. Nah, sekarang apa itu fungsi objektif? Fungsi objektif atau fungsi tujuan itu merupakan fungsi yang menjadi tujuan dari masalah program linier tersebut. Fungsi ini nanti akan dioptimalkan, bisa dimaksimumkan atau bisa diminimumkan. Bentuk umum dari fungsi objektif atau fungsi tujuan, bentuk persamaannya yaitu, karena terdiri dari dua buah variabel, berarti nanti bisa dituliskan seperti ini. F, X, Y. Maksudnya di sini terdiri dari dua variabel, yaitu variabel X dan Y. Jadi F itu sama dengan AX plus BY, atau bisa juga dituliskan dalam Z sama dengan AX plus BY. Jika nanti masalahnya merupakan masalah maksimasi, artinya masalah itu yang diminta adalah penyelesaian maksimum, maka nanti penulisannya di sini bisa kalian tambahkan Z max begitu di indeksnya di bawah. Z max sama dengan AX plus BY. Berarti yang diinginkan adalah penyelesaian maksimum. Nah, kalau yang diinginkan adalah penyelesaian minimum, berarti di sini kalian tulis Z min, ya. Z min sama dengan AX plus BY. Itu artinya yang diinginkan adalah penyelesaian minimum. Baik, selanjutnya adalah fungsi kendala atau fungsi pembatas. Ya, di sini sudah disebutkan sesuai dengan namanya, yaitu kendala atau pembatas. Berarti fungsi kendala atau fungsi pembatas itu dirangkum dari kendala-kendala atau masalah-masalah yang dihadapi dalam program linier tersebut, ya, untuk menentukan tujuannya, begitu, ya. Jadi kendalanya yang ditemui apa saja di situ, bisa jadi nanti kendala tempat, kendala modal, begitu ya. Nah, kendala kapasitas dan seterusnya. Nah, kendala-kendala itu nanti kita buat dalam bentuk pertidaksamaan. Kita buat dalam bentuk pertidaksamaan, bisa pertidaksamaan linier satu variabel ataupun dua variabel. Nanti bentuk umumnya seperti ini, yang sudah kalian pelajari ini ya. Ini bentuk umumnya. Nah, bisa jadi ini nanti ini pertidaksamaan dua variabel atau satu variabel seperti ini, ya. Nah, ini. Kemudian ini kalian perhatikan untuk pertidaksamaan linier satu variabel X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0, ini merupakan syarat non negatif. Nanti kalau di situ berupa barang, berarti dia tidak mungkin negatif, maka minimal keberadaannya adalah 0. Kalau 0 berarti barangnya kosong atau tidak ada, gitu ya. Nah, atau lebih dari 0 berarti ada, entah itu 1, 2, 3 dan seterusnya. Yang jelas tidak mungkin negatif. Maka di sini tandanya pakai tanda lebih dari sama dengan untuk X dan Y-nya masing-masing. Ini harus selalu ditambahkan. Ini namanya syarat non negatif. Baik, sekarang kita lanjutkan untuk contohnya. Nah, contoh, seorang pedagang sepeda ingin membeli sepeda untuk persediaan di tokonya sebanyak 35 buah. Harga sepeda mini ia beli dengan harga 500.000 dan untuk sepeda gunung dibeli dengan harga 700.000. Ini harga beli kulaan, gitu ya. Kulaannya ini 500.000 untuk sepeda mini dan untuk sepeda gunung 700.000. Sedangkan uang atau modal yang ia miliki adalah 14 juta. Gitu ya. Tentukan model matematika dari masalah ini jika ia menjual sepeda mininya nanti, ya, dia akan menjual
sepeda mininya dengan harga 600.000. Jadi kalau dia beli 500.000 dijual dengan harga 600.000, berarti dia dapat laba berapa? Ya betul, 100.000 ya. Kemudian untuk sepeda gunung dijual dengan harga 750.000. Tadi dia beli dengan harga 700.000, dijual dengan harga 750.000, berarti dia akan mendapatkan laba 50.000 per satu sepeda gunung, gitu ya. Nah, oke. Sekarang kalian perhatikan dulu masalah ini. Coba, masalah ini tujuannya apa? Itu penting karena yang pertama harus kita tentukan adalah menentukan variabelnya dulu. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mendapatkan untung atau laba yang sebanyak-banyaknya. Dari apa? Usahanya ini apa? Yaitu menjual sepeda. Nah, karena menjual sepeda ini terdiri dari dua jenis sepeda, yaitu sepeda mini dan sepeda gunung, maka itulah nanti yang akan kita jadikan variabel. Jadi nanti untuk menentukan variabelnya kita misalkan dulu. Jadi misal sepeda mini kita beri nama X, kemudian untuk sepeda gunung kita beri nama Y. Kemudian kalau sudah, dari masalah-masalah ini tadi bisa kita buat tabelnya seperti ini. Kalian bisa tuliskan tadi kendalanya di sini apa saja, tuliskan untuk kolom kendala. Kemudian untuk X-nya nanti ketersediaannya ada berapa, untuk Y berapa, dan totalnya berapa, gitu ya. Coba kita analisis yang pertama. Di sini tadi ada kalimat bahwa seorang pedagang sepeda ingin membeli sepeda untuk persediaan di tokonya sebanyak 35 buah. Nah, jadi dia hanya akan membeli 35 buah, gitu ya. Nah, maka di sini kalian tuliskan. Nah, kapasitas berarti kendala kapasitas. Jadi tokonya itu mungkin hanya bisa memuat atau menampung 35 buah sepeda, maka dia tidak bisa membeli lebih dari 35 sepeda. Berarti itu kendalanya namanya kendala kapasitas. Untuk sepeda mini kita beri nama X tadi ya. Jadi untuk X misalnya ini ya, X nanti jumlah dari X dan Y, nah itu tidak boleh melebihi 35. Tidak boleh melebihi 35. Nah, itu. Nah, maka nanti kalau tidak boleh melebihi 35, di sini nanti kalimatnya atau model matematikanya ya tertulis seperti ini, bahwa jumlah dari sepeda mini dan sepeda gunung yang dia beli X plus Y tidak boleh melebihi 35. Kalau tidak boleh melebihi berarti bisa kurang atau maksimum sama dengan 35. Maka di sini tandanya diberi tanda kurang dari sama dengan 35, gitu ya. Itu kendala yang pertama. Kemudian kendala yang kedua yaitu kendala modal. Tadi di sini disebutkan bahwa untuk membeli satu buah sepeda mini harganya 500.000 dan untuk sepeda gunung 700.000. Sedangkan uang atau modal yang dia miliki hanya 14 juta. Maka nanti dia tidak bisa membeli atau kulaan melebihi dari uang yang ia punya. Sehingga nanti akan kita peroleh pertidaksamaannya. Ini ya, kalian bisa masukkan ke sini modalnya. Jadi kendala modal. Untuk satu X itu harganya 500.000, untuk satu Y harganya 700.000, total uang yang harus dia keluarkan itu maksimal 14 juta, tidak boleh melebihi ini. Ya, jadi ini harus real ya, tidak boleh utang begitu enggak. Jadi sesuai dengan apa yang dimiliki. Nah, kalau dia di sini membeli satu sepeda mini, satu X itu dengan harga 500.000, tinggal di sini nanti dikalikan dengan dia mau beli berapa. Nah, kalau misalnya dia mau beli dua ya berarti 500.000 kali 2 buah sepeda mini, X-nya tinggal diganti 2 kalau misalnya beli 2 gitu ya. Nah, maka X ini menyatakan banyaknya sepeda mini yang akan ia beli. Dan Y menyatakan banyaknya sepeda gunung yang akan ia beli. Nah, totalnya nanti tidak boleh melebihi 14 juta. Sehingga nanti akan kita peroleh pertidaksamaannya adalah
500.000 X ditambah 700.000 Y tidak boleh melebihi 14 juta. Berarti di sini tandanya kurang dari sama dengan 14 juta, gitu ya. Karena ini pertidaksamaan, itu nanti hukumnya boleh disederhanakan, sama seperti pada persamaan, gitu ya. Perlakuannya sama, berarti ini boleh disederhanakan, sama-sama dibagi 100.000, maka diperoleh 5X dibagi 100.000 berarti ditambah 7Y kurang dari sama dengan 140. Disederhanakan seperti ini. Ya, kemudian yang ketiga dan yang keempat ini merupakan syarat non negatif. Tadi X dan Y merupakan barang, sepeda. Berarti tidak boleh negatif. Maka X itu harus lebih dari atau sama dengan 0 dan Y juga harus lebih dari sama dengan 0. Nomor 3 dan 4 ini harus selalu disertakan. Itu fungsi kendalanya. Nah, sekarang untuk fungsi tujuannya apa? Fungsi tujuannya tadi adalah ingin memperoleh laba, gitu bukan? Nah, laba yang akan ia peroleh berapa? Nah, dari penjualan X dia akan memperoleh laba 100.000 dan untuk penjualan Y dia akan memperoleh laba 50.000. Sehingga nanti fungsi tujuan atau fungsi objektifnya adalah Z max. Kita tuliskan Z max karena yang diinginkan adalah pendapatan maksimum. Itu sama dengan 100.000 X ditambah 50.000 Y. Lah inilah yang disebut dengan model matematika. Terdiri dari fungsi objektif dan terdiri dari fungsi kendala. Demikian penjelasan dari saya. Semoga kalian bisa memahami materi yang saya berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.